warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luci Amanda Putri dengan NPM 25702010116. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Di sini saya ingin memenuhi tugas video terkait mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial dengan materi analisis SWOT pribadi diri yang diampu oleh Bapak Ibrahim Hikmah Edrisi SHMH. Yang pertama, analisis SWOT strength atau kekuatan. Saya memiliki beberapa kemampuan yang telah saya pelajari sejak kecil sampai sekarang, yaitu PBB atau peraturan baris berbaris, menari, dan dirijen. Yang pertama, PBB. PBB adalah kegiatan yang saya sukai sejak kecil. Saya belajar PBB dari saya masih SD. Lalu saat saya SMP, saya mengikuti ekskul paskibra, tapi hanya sebentar karena setelah itu pandemi. Dan saat saya SMK, saya kembali mengembangkan kemampuan PBB saya dengan mengikuti ekskul pramuka. Di pramuka ada banyak kegiatannya, ada pioneering, PBB, senam, dan masih banyak lagi. Tapi tetap PBB yang paling saya suka dan saya kuasai. Dan saya pernah mengikuti perlombaan pada saat saya SD dan SMK. Ini dia dokumentasinya. Ini pada saat SD, saya mengikuti perlombaan gerak jalan dalam rangka menyambut HUT RI ke-73 pada tahun 2018. Sebelumnya saya juga sudah pernah mengikuti lomba HUT RI. Ayo tebak saya yang mana? Yap, bener banget, saya yang ini. Dan ini saat SMK, saya mengikuti perlombaan giat prestasi 4 di Prokimal pada tahun 2023. Saya yang ini ya teman-teman. Itu dia guys dokumentasinya. Tapi sayangnya dari perlombaan itu nggak ada satupun yang menang. Meskipun nggak menang, tapi dapat sertifikatnya juga loh guys. Pengalaman itu sangat berarti bagi saya, dan saya sangat menikmati setiap prosesnya dan terus berusaha memperbaiki kemampuan saya dalam PBB agar menjadi lebih baik lagi. Dari PBB kita dapat belajar kedisiplinan, kekompakan, fokus, dan ketepatan gerakan. Lalu yang kedua adalah menari. Saya belajar menari dari SD. Itu juga saya belajar karena latihan untuk mengikuti lomba. Lalu saat saya SMP, saya mengikuti ekskul tari untuk kembali mengembangkan kemampuan saya dalam menari. Tapi saya memutuskan untuk berhenti karena beberapa alasan dan pertimbangan pribadi. Dan pada saat saya SMK, saya juga tidak melanjutkan mengembangkan kemampuan menari saya, karena waktu itu saya sudah mengikuti ekskul pramuka dan rohis. Dan kemudian saya juga mengikuti organisasi OSIS, jadi saya rasa itu sudah cukup. Tapi waktu kegiatan P5, saya dan teman-teman kelas saya menampilkan tari, tepatnya kelas 11. Itu membuat saya senang, karena saya bisa menari lagi walaupun hanya sekali. Ini dia dokumentasinya. Ini pada saat saya kelas 5 SD, saya dan teman-teman saya mengikuti perlombaan FLS 2N tingkat kabupaten pada tahun 2018. Dan alhamdulillah kami mendapatkan juara 3. Dan ini dokumentasi pada saat saya dan teman-teman kelas saya menampilkan tari sigah pengutan di kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal pada tahun 2024. Saya yang ini ya teman-teman. Itu dia dokumentasi yang saya punya. Jadi teman-teman, tari itu membantu kita dalam mengekspresikan diri, menjadi lebih percaya diri, dan meningkatkan kepekaan kita terhadap ritme. Dan menari juga dapat memberikan berbagai manfaat signifikan, baik untuk kesehatan fisik maupun mental, serta perkembangan pribadi secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah dirijen.
Di antara kemampuan saya yang lain, saya paling suka menjadi dirijen. Entah kenapa, kalau jadi dirijen saya senang banget. Waktu saya masih SD, diajarkan menjadi dirijen. Setiap sebelum belajar, kami yang perempuan secara bergantian menjadi dirijen. Saya juga sering menjadi dirijen saat upacara. Dan selanjutnya, setelah lulus SD sampai sekarang, saya mengembangkan kemampuan dirijen saya dengan otodidak. Saat SMK, saya pernah menjadi dirijen di kegiatan sekolah dan ekskul. Berikut dokumentasinya. Yang pertama, ini pada saat kegiatan setiap tahun ekskul pramuka yaitu Musyawarah Ambalan pada tahun 2023. Lalu yang kedua, pada saat kegiatan sekolah yaitu sosialisasi 4 pilar dan anti narkoba pada tahun 2023. Dan yang ketiga, ini di lingkungan rumah pada saat malam puncak HUT RI yang ke-80 pada tahun 2025 ini. Dan yang terakhir, pada saat penutupan DAD Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial kemarin, tapi nggak ada fotonya. Jadi, teman-teman semua, menjadi dirijen itu dapat membuat kita menjadi pemimpin yang kuat dan kemampuan untuk mengkoordinasi, menuntun dan menyatukan sekelompok orang seperti paduan suara atau orkestra untuk mencapai pertunjukan musik yang harmonis. Selain itu, profesi ini juga dapat membangun rasa percaya diri, meningkatkan kepekaan terhadap musik, serta memupuk rasa bangga dan kebersamaan dalam tim. Tapi menjadi dirijen juga harus paham dengan pola ketukannya ya guys. Karena saya melihat banyak sekali orang yang menjadi dirijen tapi tidak sesuai dengan ketukan. Jadi sebelum kita menjadi dirijen, kita pahami dulu ketukan di dalam lagu itu apa dan pahami setiap ketukannya. Contohnya lagu Hari Merdeka. Itu pola ketukannya adalah 2/4. Dan lagu-lagu lain yang ketukannya 2/4 tapi masih banyak orang yang salah dengan ketukan. Mereka hanya terus memakai ketukan 4/4. Jadi pola ketukan itu harus kita pahami dulu ya guys. Karena pola ketukan bukan hanya 4/4 saja. Jadi teman-teman, sebenarnya masih ada kemampuan saya yang lain yang saya pelajari saat di SMK. Karena saya masuk jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan, jadi saya mempelajari. Yang pertama, membuat WiFi dengan mikrotik. WiFi dengan mikrotik adalah penyediaan jaringan internet nirkabel atau WiFi yang dikelola menggunakan sistem operasi mikrotik router OS yang mengubah komputer atau perangkat keras khusus menjadi router serbaguna. Dengan mikrotik, kalian dapat membuat hotspot, mengontrol bandwidth, mengatur firewall, dan menyediakan koneksi nirkabel yang dapat diatur secara terpusat untuk berbagai kebutuhan. Lalu yang kedua, membuat kabel strike dan cross. Ini dia, ada kabel strike dan kabel cross. Urutan kabel strike itu dari ujung 1 dan ujung 2 itu sama. Sedangkan urutan kabel cross dari ujung 1 dan ujung 2 itu berbeda. Ini dia contoh warna-warnanya. Dan yang terakhir adalah merakit komputer. Kita belajar sedikit ya teman-teman. Saya tebak, pasti masih ada banyak yang mengira bahwa ini adalah komputer. Ya kan guys? Nggak apa-apa teman-teman, saya juga dulu mengira bahwa ini adalah komputer. Padahal ini namanya adalah PC atau personal komputer. Nah, ini adalah CPU teman-teman. Kepanjangan dari CPU adalah Central Processing Unit. Nah, ini isi-isi dalam CPU guys. Yang ini ada motherboard, ini power supply, yang ini ada hard disk, yang ini CD-ROM, dan di dalam sini juga ada yang namanya prosesor, kecil guys bentuknya dalam sini, dan yang ini disebut cooler atau biasanya disebut juga kipasnya CPU guys, dan ada lain-lainnya juga guys. Nah, untuk power supply ini biasanya disebut juga sebagai jantung komputer. Kenapa disebut jantung komputer? Karena tanpa power supply komputer tidak akan bisa menyala. Nah, jadi kalau secara keseluruhan antara PC, CPU, dan alat-alat lainnya itu baru disebut dengan komputer guys. Pada tahun 2024, saya mengikuti pelatihan kompetensi atau Serkom. Nah, ini ada kabel yang saya buat waktu saya Serkom.
yang setelah dibuat ini nanti kabelnya dipakai untuk membuat WiFi dengan mikrotik. Kabelnya ini akan dipasang ke mikrotiknya. Ini kabel yang saya buat adalah kabel strike semua. Dan ini kalian tahu ini namanya apa? Ini adalah RJ45 atau konektor. Seperti ini guys. Kecil guys bentuknya. Dan ini waktu saya masih kelas 10 atau kelas 11 buatnya. Ini masih ada yang gagal guys, 1 atau 2 gitu. Masih gagal karena sebenarnya buat kabel itu sangat rumit guys, sangat susah. Bener-bener harus effort banget buatnya guys. Tapi susah itu kalau menurut orang-orang yang kayak saya guys, karena saya belum menguasai banget, belum seberapa bisa, jadi pasti bakal rumit. Tapi kalau untuk orang yang sudah terbiasa pasti tidak bakal rumit guys. Kemudian ada analisis SWOT yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Nah, untuk kelemahannya, saya tidak bisa mengembangkan kemampuan saya lagi dari yang PBB, membuat WiFi, membuat kabel, dan merakit komputer. Analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Untuk peluang, saya ingin memanfaatkan peluang organisasi yang ada di dalam kampus, yaitu dengan mengikuti organisasi Sangkar Mahmud untuk mengembangkan kemampuan saya dalam menari. Kalau untuk dirijen, saya ingin mengembangkannya melalui organisasi IMM. Kenapa di situ? Karena di IMM sering ada kegiatan yang biasanya membutuhkan dirijen, seperti Mastama dan DAD. Insya Allah saya bisa mengembangkan kemampuan saya melalui organisasi IMM dan Sangkar Mahmud. Dan masuk prodi ilmu komunikasi adalah peluang saya untuk mengembangkan public speaking saya. Karena alasan utama saya masuk prodi ilmu komunikasi adalah untuk mengembangkan public speaking saya. Dan agar saya bisa bicara di halayak umum dengan percaya diri. Lalu analisis SWOT yang terakhir, threat atau ancaman. Ancaman yang saya rasakan adalah jika kemampuan saya dari yang PBB, membuat WiFi, membuat kabel, dan merakit komputer tidak saya kembangkan lagi, maka itu akan membuat saya lupa bagaimana caranya. Mungkin di PBB saya masih bisa ingat caranya, tapi kalau untuk membuat WiFi, membuat kabel, dan merakit komputer, pasti itu akan membuat saya lupa caranya. Dari urutan membuatnya, urutan kabel, isi dalam CPU, dan urutan cara merakitnya. Karena cara membuat WiFi, kabel, ataupun merakit komputer itu sangatlah rumit ya menurut saya. Karena banyak yang harus diingat dan dihafal. Kalau tidak dikembangkan lagi, pasti saya akan lupa semuanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait analisis SWOT diri saya. Pesan saya buat teman-teman, jika kalian mempunyai kemampuan terhadap apapun itu, kalau ada peluang untuk kalian mengembangkan kemampuan kalian itu, dimanfaatkanlah, jangan disia-siakan, karena itu tidak akan datang 2 kali. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.